Jadi ada ayat yang terkait dengan kuasa Allah, ada ayat yang terkait dengan upaya manusia. Mahaminnya jangan salah, Pak. Udah Allah maha kuasa, bisa membolak-balikan kondisi seseorang. Udah kita diam aja, yang penting beriman sama Allah. Sampai kapan gak akan jadi orang soleh? Sampai kapan gak akan jadi orang kaya? Karena memang ada ayat yang bilang Allah lah yang maha kuasa segala. Itu ayat tauhid, Pak. Tapi ayat yang lain, wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Terus Allah juga bilang la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma, dan terus ayat itu ayat motivasi. Jadi mukmin jangan malas, kejar takdir yang baik. Kejar takdir yang baik, kejar takdir yang positif. Anda pengen soleh, punya usaha. Anda pengen jadi orang terbaik di sisi Allah, punya usaha. Tapi kolbumu tetap meyakini bahwa semuanya adalah kuasa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala aidan 'azza min qail, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man 'indah. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwa di subuh yang mulia ini Allah masih pertemukan kita dalam keadaan sehat lahir dan batin, dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan rangkaian thalabul ilmi. Tentu kita mohon kepada Allah semoga apa yang kita niatkan, baik sholat subuh berjamaah kita ataupun niat thalabul ilmi kita, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menjadi pelebur dari dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan, kita sampaikan kepada junjungan alam Sayyidul Mawjud baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita awali kembali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi niat dalam qalbu kita, apa yang menjadi azam dalam hati kita senantiasa dicatat, dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kekuatan lahir dan batin sehingga apa yang menjadi iman dalam qalbu kita
bisa melahirkan amal soleh yang menjadi mahar diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wa tabi'in al-ulama'il amilin wal musannifin al-mukhlisin wa ila hadratihi khususan ila muallifi hadzal kitab wa ila jami'i walidina wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa asatizatina wa ahli baitina wa dzurriyyatina wa tullabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi barakatihim syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kita pagi yang mulia ini akan membahas salah satu kalamnya ulama besar yang terkait dengan persoalan-persoalan teologis. Jadi ada ulama yang namanya Imam Abu Thalib Al-Makki. Ini kadang-kadang banyak yang keliru, mentang-mentang nama ujungnya Al-Makki, bukan orang Mekah, bukan. Orang kita juga ustadz di sini banyak banget nama ujungnya Al-Makki, tinggalnya di Mari. Bukan tinggal di sono, bukan. Jadi seperti misalnya guru dari Imam Al-Ghazali namanya Imamul Haramain Al-Juwaini. Nah, Haramain itu nisbatun minal haram. Dari haram Makkah dan haram Madinah itu bukan asli sana, aslinya mah Irak aslinya. Ya, bahkan ada riwayat yang mengatakan aslinya Persia, Iran sekarang yang lagi luar biasa dengan Israel. Ya. Jadi aslinya Iran, dalam satu riwayat menyebutkan di Irak karena pernah jadi rektor Universitas An-Nizamiyah dulu. Zaman dulu, kalau sekarang bilangnya universitas lah. Kalau dulu ada lembaga pusat pendidikan di Baghdad abad ketiga keempat Hijriah namanya An-Nizamiyah. Itu rektor pertamanya Imam Abul Ma'ali Imamul Haramain Al-Juwaini, wafat digantikan muridnya Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali yang terkenal itu, ya. Itu karena pernah mengajar saja di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, maka beliau lebih senang disebut dengan Imamul Haramain. Gitu. Ada lagi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan ini bukan, ya. Yang kali ini orang sini, orang Gondrong. Ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytam dari kota Haytam, Mesir. Karena memang ada dua Hajar kan dalam ulama itu, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani secara kurun waktu lebih tua. Itu pengarang kitab Fathul Bari dan juga Bulughul Maram. Itu dari kota Asqalan, Mesir. Yang Al-Haytami juga sama dari Mesir juga. Namun di ujung akhir namanya Al-Makki. Jadi nisbatnya ke kota Mekah. Kenapa? Karena beliau lama sekali mengajar di Mekah yang akhirnya juga pulang juga ke kampung halamannya di Mesir. Ya. Nah, dulu ada ulama namanya Imam Abu Thalib Al-Makki. Biasalah kalau orang Arab tuh lebih senang dipanggil dengan nama kunyah. Atau kalau anak kecil dulu tuh kan kalau manggil bapaknya si fulan, begitu tuh. Ya kalau lagi nyamper main biasanya bapaknya si ini atau manggil babanya ini. Misalnya nama bapaknya siapa namanya? Muhammad, Abu Muhammad, bapaknya Muhammad. Nah, orang Arab lebih senang begitu, dipanggil dengan nama kunyah, Abu Thalib Al-Makki. Nabi Muhammad Abul Qasim. Itu. Ya, nama aslinya bukan itu, nama aslinya. Namun nama aslinya Muhammad bin Atiyah Al-Harisi, nama aslinya. Ya, Muhammad bin Atiyah Al-Harisi. Sama seperti Imam Sibawayh. Kalau yang pernah pesantren, senang ngaji ilmu gramatika Arab atau ilmu nahu, itu ada ulama namanya Sibawayh. Buat saya sih aneh nama itu. Kenapa? Karena dalam bahasa Persia Sibawayh itu artinya apel muda.
Apel muda. Nama aslinya bukan Sibawai, nama aslinya Umar bin Qombar, nama aslinya begitu. Cuman lebih seneng dipanggil dengan nama lakob, julukan ya. Itu karena orangnya muda, putih gitu kan. Jadi kayak apel muda gitu bahasanya, ganteng gitu. Kalau kita kan rada kusut mukanya, belum nyarap gitu. Jadi orang-orang dulu tuh begitu, kalau dicirikan fisiknya gagah segala macam itu nanti jadi nama lakob, jadi nama julukan ya. Jadi senang. Nah itu. Nah Abu Thalib Al-Makki ini wafatnya abad keempat Hijriyah. Abad keempat Hijriyah ya, semasa dengan Imam Ghazali tapi lebih tua secara kurun waktu. Menulis buku yang sangat populer, kitabnya ini sangat populer ya. Kalau orang-orang yang kuliah di Mesir, di Timur Tengah pasti tahu. Punya buku magnum opusnya lah kalau dalam kampus itu, namanya Qutul Qulub fi Muamalatil Mahbub, 4 jilid. Ya kalau beli 500 ribuan lah ya. Itu Qutul Qulub fi Muamalatil Mahbub. Kitab ini yang 4 jilid ini kemudian menjadi inspirasi ulama setelahnya untuk menggabungkan konflik antara tradisi fikih. Orang fikih itu kan kalau melihat hukum Pak, halal haram makruh, halal haram makruh mubah wajib, hitam putih kalau fikih itu. Selalu melihatnya begitu kalau orang fikih. Tapi kalau orang yang berkecimpungnya dalam dunia ihsan, akhlak, tasawuf itu nggak begitu Pak. Pokoknya kalau orang fikih jidatnya nggak boleh ketutup aja sholat gitu tuh. Tapi kalau orang akhlak tasawuf, yang penting hatimu, pakaianmu nutup aurat, jidatmu mentereng segala macam, minyak wangi 1 botol ya, ngikutin sunnah Nabi lah, sorban 3 meter. Tapi kolbumu bukan untuk Allah, percuma sholat. Kolbumu melenceng dari Allah, percuma sholatmu. Sampai ada konflik dulu antara ulama akhlak dengan ulama fikih, itu katanya fikih terlalu formal, akhlak juga terlalu jauh, akhirnya banyak yang kebatinan, mirip-mirip dukun lah kira-kira begitu. Jadi terlalu mengedepankan aspek spiritual, lupa dia bahwa ada ketaatan lahiriah dan kaedah-kaedah zahir yang harus diikuti. Contoh ya, bersih dari hadas, itu kan formal ya kan? Bersih dari najis, pakaian kita kalau mau sholat itu formal gitu. Meskipun ada kejadian pada zaman sahabat itu, Sayyidina Umar membolehkan orang sholat pakaiannya berlumur dengan tai unta, dibolehkan dengan, tapi jangan praktekin, jangan, lagi untanya nggak ada juga ya. Jadi sholat tapi berlumuran dengan kotoran unta. Tapi jangan disamakan dengan kita. Kenapa? Karena orang ini punya penyakit. Karena orang ini punya penyakit, maka kata Sayyidina Umar, sholli ma'an najasah, sholat saja beserta najis. Lah, bukannya nggak sah ya Amirul Mukminin? Nggak apa-apa buat orang kayak kamu mah. Itu maksud saya begitu, jadi ustadz rada bijak dikit gitu loh. Lihat kondisi orangnya, jangan semua hukum haram semua. Kayaknya susah buat masuk surga, ribet. Lihat kondisi yang nanyanya siapa, tampang mukanya, kasih hukumnya sesuai dengan yang nanya. Hukum ini fleksibel kok. Bapak kalau ke Jalan Mina di Jamarat sana, itu pasti ada tulisan syari' 204 atau apalah, dulu kan tragedi Mina lewat situ kan. Syari itu Pak artinya jalan lebar lah ya, ada lebarnya 6-7 meter lah. Ya, syari itu kalau dihimpun menjadi jadi himpunan kata yang lengkap, syariat. Syariat itu artinya jalan raya, jalan lebar. Jadi jalan menuju Allah tidak sempit. Kasih rahmat yang luas buat umat. Jangan persempit. Hum dayyaku rahmatullah. Mereka mempersempit jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekarang makanya saya khawatir banyak marketing surga tapi nggak tahu jalan gitu loh. Sehingga jalannya malah tersesat. Ya, jalannya malah tersesat. Nah, lahirlah kemudian ulama ini namanya Abu Thalib Al-Makki ini. Beliau punya usaha secara ilmiah mengharmoniskan ketegangan atau konflik antara doktrin ilmu tasawuf dengan doktrin ilmu fikih. Gitu loh. Karena banyak berdebat. Kalau orang alim berdebat nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Yang khawatir itu udah geblek debat lagi itu. Ya. Yang begini ini sampah masyarakat ya ini.
Orang alim berdebat boleh, silakan. Kenapa? Karena supaya kita tahu bahwa khazanah keilmuan intelektual dalam Islam itu luas, tidak sempit atau dibatasi hanya kelompok antum saja. Emang yang masuk surga antum saja? Emang orang Syiah nggak boleh masuk surga? Emang surga punya bapak kita? Emang orang ahlu sunnah nggak boleh masuk surga? Emang teman-teman salafi nggak boleh masuk surga? Makanya hadis yang sering Bapak dengar, 73 golongan, satu masuk surga, yang sisanya masuk neraka, itu dalilnya terlalu sempit, Pak. Sepi dong surga itu. Kosong, melompong, ya kan? Hadisnya dibalik, Pak. 72 masuk surga, satu masuk neraka. Neraka kan enak, rame-rame masuk surganya, betul nggak? Ngapa dipersempit hanya kelompok antum saja yang masuk surga? Kata Imam Ghazali, rubah makna hadisnya. Tuh, ini hadisnya riwayatnya lemah kok sebetulnya. Kita aja yang nggak paham. Bapak tahu hadis tentang Haji Akbar? Idza wafaqo Arafah, apabila Arafah itu bertepatan dengan hari Jumat, maka pahalanya luar biasa seperti 70 kali haji. Memang Bapak tahu riwayatnya? Itu riwayatnya lemah dan tidak ada sanad. Tapi yang populer di masyarakat apa? Itu kan? Karena ustadznya nyampein hadis nggak dijelaskan secara riwayat. Akhirnya gara-gara kemarin tuh ramai sekali tuh Pak Haji. Wah, kagak jadi Haji Akbar. Dia kata. Emang ente pikir Haji Akbar apa definisinya? Ini orang ngaji 10 menit geser pantat begini Bang modelnya nih. Saya meluruskan ya pemahaman masyarakat. Yang di masyarakat sekarang yang dipahami bahwa Haji Akbar adalah wukuf yang terjadi di padang Arafahnya hari Jumat, itu riwayat salah. Riwayat yang benar tuh yang disebutkan orang tua kita dulu. Haji, semua Haji Akbar, yang haji kecil asgor umroh. Begitu kan orang tua dulu ngomongnya. Umroh tuh haji itu riwayat yang sahih. Mana ada riwayatnya? Dalam Tuhfatul Ahwazi, Imam Al-Mubarakfuri, syarahnya Imam Tirmizi, juga menyinggung itu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengkritik riwayat itu. Tapi sudah terlanjur populer di masyarakat. Pertanyaannya, siapa yang mempopulerkan? Pasti ada ulama biang keroknya ini. Ternyata diteliti ulama fikih. Di kitab-kitab fikih hadis itu populer. Memang tugas orang fikih bukan neliti hadisnya sahih apa enggak, bukan. Tugas mereka itu tahrirul ahkam, meneliti hukum sunnah, mana yang sunnah, mana makruh. Tugas akademisi yang mengkritik hadis itu sahih atau tidak, ya jebolan orang hadis. Anda jangan diam. Sampaikan yang lemah-lemah, sampaikan yang kuat-kuat, mana yang bisa diamalkan, mana yang tidak. Itu ilmiah secara ilmu. Gak boleh semua dipukul rata. Jadi semua haji akbar pahalanya. Kalau umroh ada yang mengatakan yang disebut akbar itu haji ifrad. Ada yang disebut akbar haji kiron. Macam-macam lah, itu ikhtilaf, perbedaan pendapat. Gitu ya. Cuman memang kita ini sampai ada orang dulu punya keyakinan, Pak, kalau habis wudu jangan makan, batal wudunya. Dah. Dari mana keterangannya? Bapak mau makannya 5 piring sampai muntah juga kagak batal, Pak. Mau minum 1 galon 1 toron juga kagak batal, enggak. Kecuali makanannya keluar dari lubang belakang baru, alias BAB baru batal. Kullu ma kharaja min ahadis sabilaini mubtilun lil wudu. Apa saja yang keluar dari 2 lubang depan belakang membatalkan wudu. Pak Ustadz, tapi yang keluar kunci motor batal. Mau apa yang keluar? Mau kunci motor mau gantungan kunci batal. Mau yang keluar sifatnya najis, zatnya atau suci, kalau keluarnya dari 2 lubang batal wudunya. Pak Ustadz, yang keluar sedotan batal. Lagi ngapain lu makan sedotan lagi? Batal pokoknya. Nah itu kaidahnya, ya kaidahnya. Nah kembali lagi para jamaah sekalian. Akhirnya timbullah karya besar namanya Qutul Qulub fi Muamalatil Mahbub. Ini udah mulai Islamic Book Fair nih di. Ya, saya tuh kalau ke sono nggak bawa duit cuma 1 juta mendingan gogah dah kata saya. Karena kalau ngelihat kitab-kitab tuh bawahnya pengen borong aja, tinggal bini aja cemberut di rumah, kitab mulu beli begitu. Ya, untungnya saya udah kenyang beli kitab sebelum kawin.
Karena kalau udah kawin beli kitab itu debat dulu sama bini. Ya, emang kita mau lu makan, kita tak bisa buat makan pagi siang sore gitu. Ya, beda apa? Beda. Jadi saya udah kenyang beli-beli buku, referensi kitab tuh dari sejak sebelum nikah. Ya. Makanya kalau main ke rumah saya nanya referensi tafsir, insya Allah lengkap. Nanya referensi hadis, insya Allah lengkap. Nanya referensi kitab filsafat, insya Allah lengkap. Kitab fikih apalagi. Karena saya senang dari pesantren membeli. Beli aja dulu, nanti ketemu gurunya buat ngaji, kita ngaji, begitu kan? Ya, nanti ada referensi bisa kita buka, ada orang nanya bisa kita buka, begitu. Ya, jadi kita bisa menjangkau dunia tanpa harus ke sana dengan literasi buku. Sekarang gak usah kuliah ke Mesir, jauh-jauh amat. Ulama-ulama Mesir bisa kita akses fatwanya melalui Indonesia, betul nggak? Nah itu kita bisa bersaing kok dengan orang-orang yang keluaran Timur Tengah. Meskipun saya jebolan UIN Jakarta mazhab Ciputat, saya mazhabnya Ciputat Pak, dari S1 sampai S3. Tapi referensi ulama-ulama orang-orang Mesir, Ustadz Nuruddin itu kan dari Al-Azhar itu, yang lain-lain. Ya saya tahu referensi yang dibaca itu, saya udah baca, karena udah tahu. Ya. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kalamnya yang luar biasa. Jadi Imam Abu Thalib ini punya kalam begini, Pak. Begini bahasa beliau itu. Falau qallaba qulubana anit tauhid kama yuqallibu jawarihana fis dzunub. Bapak kalau pengen mendiagnosa iman tauhid saya melenceng atau enggak dalam kolbu. Itu kan yang susah, Pak. Membedakan dalam hati kita, nih iman kita masih jalan nggak, akidah kita masih sejalan nggak dengan yang sesungguhnya. Untuk mendeteksi stabilitas iman dalam kolbu kita mudah katanya. Apa caranya? Pertama, lihat fisik. Kalau fisik kita ini irsal itu artinya mudah melepaskan diri untuk jatuh dalam maksiat. Tangan kita mudah jatuh dalam maksiat, kaki kita mudah jatuh dalam maksiat, mata kita mudah jatuh dalam maksiat. Itu berarti imannya lagi tidak stabil. Imannya sedang tidak stabil, sedang berbalik dari tauhid yang sesungguhnya. Makanya ada sabda Nabi bilang begini, jaddidu imanak. Ini saya riwayatnya bil makna saja ya. Saya kan bukan orang hadis. Jadi kalau ada teks-teks yang tidak terlalu sama persis di kitabnya, yang ya dihampura aja. Karena saya riwayatnya bil makna saja. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan sering mengucap la ilaha illallah. Kapan kita mengucap la ilaha illallahnya? Ketolong nggak Pak dengan sholat? Ketolong nggak Bu kita sholat tuh? Dengan mencas iman itu dalam sholat ada nggak kalimat tahlil? Ada. Nah kita ketolong dengan ibadah sholat, mengupgrade iman. Sholatlah yang rajin, jangan ditinggalkan, karena dengan sholat banyak kalimat tauhid, la ilaha illallah. Disitulah kita mengupgrade iman kembali. Makanya orang semakin kualitas sholatnya rendahan, maka semakin bobrok kualitas imannya, kan begitu. Bahkan kata Nabi, Anda untuk membedakan mana orang kafir dan bukan mudah sekali. Kafir kagak sholat, orang mukmin muslim sholat. Meskipun kebanyakan sekarang yang muslim yang nggak sholat, bukan yang kafir mah wajar, begitu. Ya atau sholat lah, cuman musiman sholatnya, gitu. Cuman ya itulah namanya dinamika ya. Orang ada yang kadang spiritnya kuat, ada yang tidak. Saya rasa kita nggak akan pernah ketemu orang yang imannya terus mantap kecuali Nabi Muhammad. Nggak ada. Setinggi-tingginya level ulama pasti pernah mengalami yang disebut dengan instabilitas rohani. Jadi jiwanya goncang, imannya goncang, tuh pasti ada. Jadi ujian Allah yang disebut dengan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka yang beriman menyangka tidak diuji oleh Allah? Nah, al-ibtila wal bala, ujian itu ada dua model. Pertama, ujian batin spiritual. Yang kedua, ujian fisik. Yang paling sulit dihindari sebetulnya ujian batin itu, gejolak itu, Pak. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah, orang yang selamat ya, ketika bangun tidur, yang dia pikirkan bukan apa yang harus saya kerjakan. Bukan.
Orang begini model Mu'tazilah kontemporer yang begini. Jadi bangun tidur, iza asbaha yanzuru maza yaf'al. Ini orang bodoh, kata Imam Ibn Athaillah. Jadi bangun tidur, sholat subuh, dia pikirin, saya harus gawe apa ya yang menguntungkan. Itu orang bodoh itu. Orang bodoh. Orang yang cerdas, kata Imam Ibn Athaillah, idza qama wa asbaha, ketika bangun pagi-pagi dia sholat subuh, yang dia lihat adalah maza yaf'alullahu bi. Apa yang akan Allah takdirkan kepada saya. Ketika dia melihat apa yang akan Allah takdirkan kepada saya, dia punya usaha mengupayakan takdir yang baik. Laha ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat. Ada nggak takdir cuma cuma kita diam saja kemudian kita dapat takdir yang baik dari Allah? Nggak akan ada. Jadi ada ayat yang terkait dengan kuasa Allah, ada ayat yang terkait dengan upaya manusia. Mahaminnya jangan salah, Pak. Udah Allah Maha Kuasa, bisa membolak-balikan kondisi seseorang. Udah kita diam aja, yang penting beriman sama Allah. Sampai kapan nggak akan jadi orang soleh? Sampai kapan nggak akan jadi orang kaya? Karena memang ada ayat yang bilang Allah lah yang Maha Kuasa segala. Itu ayat tauhid, Pak. Tapi ayat yang lain, wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Terus Allah juga bilang la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma, dan terus ayat itu ayat motivasi. Jadi mukmin jangan malas, kejar takdir yang baik. Kejar takdir yang baik, kejar takdir yang positif. Anda pengen soleh, punya usaha. Anda pengen jadi orang terbaik di sisi Allah, punya usaha. Tapi kolbumu tetap meyakini bahwa semuanya adalah kuasa Allah. Gitu. Hatinya jangan goyang, jangan. Tetap bahwa dalam iman ini mengatakan semuanya yang melakukan amal baik, yang merubah hati manusia, yang menakdirkan perbuatan manusia, semuanya Allah. Kita dianjurkan hanya berkasab saja, berupaya. Ya. Jadi untuk mendeteksi, mendiagnosa, ya Allah, nih hati saya ini lagi melenceng nggak dari tauhid. Kalau suatu saat kita terjerumus dari dosa, ya, terjerumus dan jatuh pada perbuatan maksiat, itu berarti kata Imam Abu Thalib Al-Makki, iman kita lagi nggak stabil, kolbu kita lagi melenceng dari tauhid. Idealnya orang yang bertauhid, dia pasti takut bermaksiat, Pak. Takut. Idealnya. Tapi ada nggak orang bersih dari dosa? Nggak ada. Nggak ada. Siapa yang bersih dari dosa? Ustadz malah lebih banyak dosanya. Siapa yang bersih dari dosa? Nah, ketika orang jatuh dalam dosa, disitulah tauhidnya sedang melenceng. Makanya Nabi kasih info, kalau kamu pengen mengupgrade iman, sering-seringlah mengucap La ilaha illallah. Nanti imanmu diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kenapa hikmahnya sehari semalam sholat 5 waktu, yang tidak sempat zikir tahlil di waktu luang, ketolong dengan ibadah sholat. Pesan Nabi cuma satu di akhir hayatnya, sholat. Anda zikir berjam-jam di rumah dengan sendiri, kayaknya kagak ada tampang dah begitu. Kalau nggak ada tampang, sholat jangan ditinggal sholatnya. Kenapa? Karena dalam sholat banyak kalimat thayyibah. Yang paling penting adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu yang bisa membuat fokus kembali iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Imam Abu Thalib Al-Makki, yang kedua, walau qallaba qulubana fi syaq wad dhalal kama yuqallibu niyatana fil a'mal. Bapak kalau mau tahu, satu langkah Allah ingin menyesatkan manusia. Ini kan mukadimah banyak disebut penceramah nih, mukadimah nih. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Orang yang diberi hidayah Allah tidak mungkin satupun bisa menyesatkan. Orang yang sudah disesatkan Allah tidak mungkin satupun bisa memberikan hidayah. Artinya apa? Artinya hati seseorang murni milik Allah. Allah yang bisa bolak-balik hati orang itu. Murni milik Allah. Nah sekarang pertanyaannya, kapan kita bisa tahu hati kita satu langkah mendekati kesesatan iman kita ini? Kapan? Gampang, kata Imam Abu Thalib Al-Makki itu. Gampang. Kapan? Kapan saja Bapak ragu dalam ibadah, disitulah satu langkah setan menyesatkan kita. Ragu. Kan saya pernah sampaikan di sini.
2 rakaat sholat beserta yakin, iman yang kuat, itu lebih baik dari ratusan rakaat tapi beserta ragu. Itu kata siapa? Bukan kata saya. Kata Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah. Abdullah bin Abbas bilang, rak'atani ma'al yakin, 2 rakaat beserta keimanan dan keyakinan yang kuat itu afdol, lebih bagus ya, dibanding daripada ada 2 rakaatin kasirah ma'asyak, banyak rakaat tapi beserta ragu. Contohnya simpel begini deh. Bapak sholat, tahajudnya, witirnya banyak, duhanya banyak. Pas habis sholat, ragu sama takdir sama rezeki. Ya Allah, dapat kagak kira-kira nih ya. Gol apa kagak ini bisnisnya. Nah itu begitu tuh percuma sholat bapak itu. Bapak sujud sama Allah, tapi meragukan takdirnya. Bapak pernah nonton film Kodrat gak sih? Kodrat yang Vino G. Bastian itu. Bukan film setan yang saya tonton, bukan. Tapi Pak, dialognya itu yang keren. Buat saya dialognya itu keren. Kerennya apa? Ketika dialog antara iblis dengan ustadznya itu ngomong begini iblisnya. Munafik engkau Bani Adam. Kamu sujud pagi sampai siang, sampai malam, tapi hatimu meragukan Allah. Itu loh, bahaya loh Pak. Itu ngomong begitu setan bener loh. Jadi kata setan, munafik kamu Bani Adam. Kamu sujud kepada Allah, tapi kolbumu masih meragukan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa enggak dosa besar itu? Jadi ibarat kita ini benar munafik. Paginya sholat, malam sholat, tapi masih ragu dengan takdir Allah. Makanya kata setan, lebih bagus aku daripada engkau Bani Adam. Kenapa? Aku sama sekali tidak meragukan takdir Allah. Cuman dosaku satu, yaitu tidak ihtiraman kepada Adam saja. Tapi dosa engkau Bani Adam, sholat mas sholat, zikir mas zikir, takdir Allah tetap ragu. Masya Allah, disentil sekali sama setan itu. Ya, itu dialog yang luar biasa buat saya itu. Itu sentilan buat orang yang sholatnya rajin, tapi ternyata masih meragukan takdir Allah. Itu sebetulnya yang disebut dengan Imam Ibnu Athaillah, orang bodoh yang bangun pagi-pagi dia pikirkan takdir Allah apa hari ini, apa yang harus saya kerjakan hari ini. Seolah-olah Pak, Allah nggak ngurusin takdir kita. Itu seolah-olah tuh orang yang berpikir saya harus kerjakan apa hari ini, itu seolah-olah Allah tidak menentukan tidak ngurusin takdir kita. Kalau untuk motivasi oke. Jangan salah paham nih, jangan salah paham. Untuk motivasi oke. Artinya kita ini untuk menjadi orang baik, menjadi orang yang disiplin harus punya target setiap kegiatan kita. Betul nggak? Hanya sekedar motivasi supaya menjadi orang produktif, tapi imannya jangan. Saya pernah sampaikan di sini, tawakal itu bagaimana Pak? Tawakal. Ini konsepnya hampir sama, takut salah doang. Tawakal itu diem aja nggak usaha atau bagaimana? Tetap usaha fisiknya kan, tapi hatinya. Nah, kalau hati Bapak ngikut usaha, nanti kecewa. Paham maksud saya? Ini Bapak usaha nih, kerja keras luar biasa, tidak sesuai hasil. Ternyata yang usaha, lahir batinnya usaha. Begini Pak, yang dimaksud tawakal tuh yang kerja keras fisik saja, kolbunya tawakal saja kepada Allah Subhanahu. Nanti hasil endingnya bagaimana, Bapak nggak akan pernah merasakan kecewa. Kenapa? Karena hasil akhir sebuah perbuatan yang menentukan secara final semuanya Allah Subhanahu. Kalau Bapak sudah, jadi cinta sama orang itu ketika sudah betul menerima kekurangan. Ketika sudah betul menerima musibah, baru Bapak benar cinta. Kalau yang indah-indah doang, kamuflase Pak. Ini bukan kata saya, kata Aristoteles. Bapak kalau cuma cinta kepada seseorang, cinta kepada Nabi, cuma melihat yang indah-indahnya saja, itu cinta palsu Pak. Bapak betul cinta kepada Allah kalau Bapak sudah menikmati musibah yang datang dari Allah. Sudah nikmat apa belum? Nggak dijawab dewek. Ya. Makanya orang kalau kena musibah, level tertingginya ngucap Bapak. Bapak kalau kena musibah, ngucap apa? Nah, itu standar umum ya. Standar umum di Quran, idza asobatkum musibah qalu innalillahi. Tapi kalau Bapak pengen naik level lebih tinggi, ya itu standar umum dari Al-Quran. Tapi kalau pengen naik level lebih tinggi, jadi orang yang nggak mainstream, Bapak misalnya kepleset nih, kepleset atau jatuh dari motor,
Alhamdulillah begitu. Insya Allah kata orang gila sini orang sakti sih gitu. Kenapa saya bilang begitu? Bapak masih bersyukur ketika diuji musibah, itu cinta sejati. Saya ulangi, Bapak masih bersyukur kepada Allah padahal dalam kondisi diuji dan itu membuat fisik Bapak sakit, tapi masih memuji Allah. Itulah cinta hakiki di sisi Allah. Paham lah ya? Paham ya? Nah itu, ya udah. Sekarang kalau Bapak sakit, ucapnya alhamdulillah aja ya. Nah gitu, biar dikasih sakit mulu ya. Gitu. Saya ngomong gak sembarangan loh Pak. Ada riwayat yang bunyinya begini. Iza ahabballahu abdan ibtala. Kalau Allah cinta kepada hambanya, maka sering dikasih ujian. Sekarang saya tanya, ada nggak para nabi rasul yang hidupnya enak? Gak ada Pak. Ada Pak Ustadz. Siapa? Sulaiman. Gak enak Pak, harta banyak begitu, dapat bini aja susah. Lah susah nggak? Pengen ngelamar Ratu Saba aja susah kok. Bilqis itu ribet, harta banyak apa segala macam, tapi jomblo. Bagaimana? Buat siapa warisan? Jadi semua ada ujiannya berat. Makanya kata Nabi, asyadun nas balaan an-nabiyuna summa salihun. Bahwa ujian terberat hidup itu sudah Allah contohkan dari para nabi dan Rasul. Kalau Bapak pengen jadi orang mulia, maka mintalah sama Allah supaya ujian hidupnya berat. Insya Allah nggak ada yang doa begitu. Insya Allah. Insya Allah. Pasti mintanya Allahumma yasir ya Allah. Pasti itu mulu doanya. Ya Allah yasir, yasir wala tu'asir, yasir wala tu. Itu mulu. Nggak ada kan yang minta Allahumma ya Allah beratkanlah ujian hidup. Nggak ada, saya yakin. Ya. Jadi kalau orang level umum doanya begini Pak, ya Goni, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id. Jadi mintanya ya Goni mulu, yang maha kaya Agnina, kayakan kami Agnina, kaya. Itu level umum. Tapi kalau level kekasih Allah, Allahumma inna nas'alukal faqra wal miskin. Praktekin ya, insya Allah melarat. Ini ketika ditanya, kenapa kok doanya begitu wahai kekasih Allah? Karena manusia tabiatnya dengan susah baru dekat Allah. Saya ulangi, tabiatnya manusia ketika kondisi sulit baru batinnya dekat dengan Allah. Tapi kalau lagi dalam keadaan senang, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disukai kekasih Allah, ingin dekat dengan Allah dengan kondisi yang sulit. Makanya doanya Allahumma inna nas'alukal faqra wal miskin. Ya Allah jadikan kami orang fakir dan miskin. Kalau kita begitu kagak bisa dibentak-bentak bininya. Lu bagaimana sih lu? Hidup lagi susah begini, seorang asam mahal aja tuh doa begitu lagi lu. Jangan sok-sok jadi wali lah begitu. Jadi walid bisa. Nah itu ya, jadi beda. Nah Bapak kalau pengen mendeteksi niat apa namanya, kita ini lagi satu langkah sedang disesatkan Allah atau tidak. Sekarang Allah menyesatkan hambanya itu dalam akidah ya, dalam teologi. Boleh apa enggak, Pak? Boleh enggak? Dalam akidah. Boleh enggak? Ini salah jawab juga enggak dosa, enggak. Buat tampang kayak Bapak mah enggak dosa dah. Kalau buat ustadz dosa kalau salah jawabnya. Buat Bapak mah enggak usah dah, enggak apa-apa dah lah ya, itu rusuh dari saya lah. Kalau Allah ingin menyesatkan hambanya, boleh apa enggak, Pak? Boleh. Soheh, berarti benar nih ngajinya nih. Ngaji tauhidnya benar. Terserah Allah lebih tahu apa yang dalam hati, isi hati manusia. Terserah Allah. Kata Allah, gue yang nyiptain kok. Terserah saya menyesatin orang kek, memberikan hidayah orang kek, terserah Allah. Terserah saya. Nah kalau kita nggak bisa, terserah kita Pak. Kenapa? Karena kita makhluk. Ada power yang lebih kuat daripada kita, yaitu Allah. Makanya saya nggak pernah percaya orang ateis. Nggak pernah percaya. Sampai budek saya nggak akan percaya orang ateis. Kenapa? Seateis-ateisnya orang, dia pasti percaya ada potensi yang melebihi potensi manusia. Dalam bahasa agama namanya Tuhan. Betul nggak? Yang ada agnostik, bukan ateis. Agnostik itu percaya kekuatan Tuhan, tidak mau beragama karena agama ribet, ada aturan. Dia percaya ada Tuhan, tapi nggak mau ada aturan agama itu agnostik. Nah sekarang yang banyak di Eropa itu bukan ateis, bukan goroh. Mana ada orang ateis? Dia percaya ada kekuatan Tuhan, cuman nggak mau beragama, ribet, diatur-atur, begitu aja ya. Nah kalau kita jangan sampai begitu ya, masya Allah.
Karena kita bisa selamat dunia akhirat karena ngikutin jalur yang benar, ngikutin jalur yang benar. Nah, maka caranya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Yang pertama Pak, yang tadi dikatakan kalau kita mendeteksi apakah tauhid kita melenceng atau tidak, maka tugas kita usahakan semaksimal mungkin fisik kita tidak jatuh dalam maksiat. Nanti iman kita stabil. Jadi nggak bisa kita menjaga kolbu juga harus jaga fisik, karena ini titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh dalam kesesatan? Caranya adalah luruskan niatnya minal awal ilal akhir, awal amal sampai akhir amal. Nanti bulan depan saya akan bahas sambungan ini, bicara tentang ujian orang ibadah. Jadi harus sabar dengan 3 ujian itu. Ini sebetulnya nyambung dengan yang ini. Jadi sabar itu bukan hanya dalam musibah, dalam ibadah pun harus sabar. Ujian orang ibadah salah satunya ragu, itu satu. Yang kedua, niatnya melenceng. Awalnya karena Allah, di tengah-tengah bukan karena Allah. Makanya dalam surat Al-Maun disebut apa? Fawailul lil allazina hum an salatihim wallazina hum yuraun. Orang yang sholatnya pengen dinilai manusia. Dari awal niatnya karena Allah. Saya pengen karena Allah sholat subuh. Ngeliat orang di pinggir jalan kagak sholat subuh. Hatinya ngomong begini, mantepan gua sholat subuh daripada dia, rusak. Susah kan jaga hati Pak. Masya Allah, susah. Ya Allah, Ustadz juga belum tentu bisa, tapi jangan ngomong-ngomong ya. Itu jadi susah Pak, Masya Allah, susah. Jadi yang bisa menjaga iman kita hanya Allah Subhanahu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita semua sama di sisi Allah, nggak ada bedanya. Cuman bedanya saya dikasih bangku di atas, Bapak di bawah, saya berkatnya 2, Bapak 1. Itu doang bedanya Pak. Ya, ini itu ya Pak Cik. Itu para jemaah sekalian rahmati Allah. Ini kalau saya sambung lagi jadi 1 semester Bapak kudu bayar sama saya. Ya, jadi cukup sampai sini aja. Yang terakhir sebagai epilog saya kasih tutup. Ada hadis Nabi begini bunyinya. Qalbul mu'min fi isba'aini min asabi'ir rahman. Hatinya orang yang beriman ada dalam 2 kendali Allah. Saya nggak bilang jari ya, ini terlalu polemik, terlalu problematis. Hatinya orang beriman ada dalam kuasanya Allah. Saya pakai tafsirnya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saja. Ya. Di sini dibahaskan tafsirnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu nulis tafsir 4 jilid. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang dimaksud dengan isba'aini, 2 jari dalam hadis itu adalah 2 sifat Allah. Pertama, sifatul lutf. Lutfu itu artinya lemah lembut. Yang kedua, sifatul qahr, maha memaksa. Allah bisa sangat mudah melembutkan hati orang kafir jadi mukmin. Bisa Pak? Contoh konkretnya siapa? Umar bin, gimana nggak keras Umar bin Khattab Pak? Sekeras-kerasnya itu batinnya Umar bin Khattab dijinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak orang yang mukmin jadi kafir dibuat Allah? Cerita Barseso, cerita yang lain-lain. Allah memaksa orang yang beriman jadi kafir karena Allah tahu ke depannya nih orang akan jadi mana. Pasti banyak hikmah. Jadi PR-nya buat kita adalah jaga betul stabilitas iman kita ini, karena bisa kita lihat dari amal kita secara lahiriah. Luruskan niatnya, kalau bisa jaga niat dari awal sampai akhir. Sebagaimana Bapak kalau ihram umroh atau haji, pasti ketua KBH, petugas haji pasti bilang begini, luruskan niatnya, jangan sampai nanti ada larangan-larangan ihram yang terjadi dan semacamnya. Sama sholat juga begitu ya, ibadah apa saja begitu. Yang kedua, upayakan fisik kita selalu berada dalam jalan yang baik. Kalau seandainya Bapak terjerumus dalam dosa, gak usah kecewa Pak, balik lagi. Balik itu dalam bahasa agama namanya taubat. Ar-ruju'u ilallah, kembali kepada Allah. Pak Ustadz, tapi saya takut jatuh lagi. Gak usah takut, hasbunallah. Kita serahkan semua kepada Allah. Kalau Bapak seandainya jatuh lagi, kembali lagi, bertobat lagi sampai bosan berbuat maksiat. Ingat bahwa magfirah Allah lebih luas daripada dosa kita. Wa rahmati wasi'at kulla syai', itu ditafsirkan oleh para ulama.
Yang disebut dengan rahmat adalah ampunan Allah tidak akan pernah habis buat orang beriman. Karena yang diharapkan orang beriman di akhirat cuma satu, bukan ganjaran pahala, tapi ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ampunan, sholat bapak yang sempurna, tidak sempurna, yang kurang, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.